Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini karena kasih karunia. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Musik. Sekarang kita mau berdoa, semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami bagimu ya Allah, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu. Hingga di pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas setiap berkat kemurahan-Mu yang memberkati menyertai kami sepanjang satu minggu ini. Hari ini Tuhan kami datang memuji, mengucap syukur atas setiap berkat-Mu di hari yang Tuhan kuduskan ini. Berkatilah kami di tengah ibadah hari ini, biarlah segala pujian dan syukur kami hanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami akan memulai ibadah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan sukacita bagi kami semua anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita Tiap Langkahku. Musik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya, 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, lagu kita adalah Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali, sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Roma 6 ayat 4. Kita sama-sama mengucapkannya, 1, 2, 3. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih kembali memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita, Kasih Yesus Manis dan Indah. Musik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan, lagu kita adalah Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang mau kita dengarkan tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Abang baca buat kita semuanya ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu semua, apa kabar? Ya, hari ini kita mau belajar tentang hadiah yang paling istimewa yang pernah kita terima. Hadiah ini bukan seperti hadiah ulang tahun yang kita dapat dari mama, papa, atau teman-teman loh. Tapi hadiah ini jauh lebih berharga dan asalnya itu dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ayo coba tebak apa ya? Hadiah apa ya kira-kira? Nah, ayat Alkitab yang baru kita baca tadi kasih tahu nih. Jawabannya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena itu apa sih pemberian Allah ini? Hadiah untuk kita hari ini. Nah itu dia, apa itu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adik-adik itu sama seperti hadiah yang diberikan dengan cuma-cuma.
tanpa kita harus bayar atau melakukan sesuatu yang hebat dahulu baru kita mendapatkannya. Coba kita bayangkan ya, kalau ada temanmu tiba-tiba kasih kamu permen kesukaanmu, padahal kamu gak minta dan gak melakukan apa-apa buat dia. Nah, seperti itulah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dia memberikan keselamatan kepada kita bukan karena kita pinter, kuat, atau baik, tapi karena Yesus, dia sangat sayang sama kita semua, sama adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, bagaimana ya kita diselamatkan? Ayat ini bilang, kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita percaya nih bahwa Yesus sudah datang ke dunia, dia memati, disalib untuk menebus dosa-dosa kita, dan bangkit kembali. Nah, kalau kita percaya nih sungguh-sungguh kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan dan punya harapan untuk hidup kekal di sorga bersama-sama dengan Yesus, ya, bersama-sama dengan Dia. Bukan karena usaha kita sendiri. Nah, karena bagian yang paling penting banget di sini ialah bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Artinya keselamatan itu bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita pintar menghafal-hafal ayat Alkitab, bukan juga karena kita sering berbuat baik. Semua perbuatan baik itu penting dan harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihinya dan mengasihi sesama. Tapi perbuatan baik kita itu bukan yang membuat kita selamat, ya. Coba bayangkan ya, kalau kamu dikasih hadiah sepeda yang bagus banget, apakah kamu bisa bilang, ini karena aku sudah menyapu halaman dengan rajin? Menyapu halaman itu baik ya, tentunya menyapu rumah, tapi sepeda itu hadiah itu cuma-cuma dari orang yang sayang sama kamu. Nah, sama seperti keselamatan, itu adalah hadiah cuma-cuma dari Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kenapa kita tidak boleh memegahkan diri atau sombong gitu ya, atau berbangga hati gitu ya? Karena keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Jadi kita nggak punya alasan nih untuk sombong atau merasa, oh aku ini hebat ya dari orang lain, dari teman-temanku yang lain. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk menerima hadiah keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi kita semua sama-sama membutuhkan kasih karunia Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya? Lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah melakukan semua yang dibutuhkan untuk menyelamatkanmu. Jadi bersyukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas hadiah keselamatan yang sangat luar biasa yang kita terima. Hidup sesuai dengan firman Tuhan itu artinya karena kita sudah menerima kasih karunia yang besar. Mari kita berusaha ya untuk hidup sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Kita belajar nih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bagaikan kabar baik, ceritakan nih kepada teman-teman, kepada keluarga kita tentang kita sudah mendapatkan hadiah dari keselamatan yang Tuhan Yesus berikan melalui kematiannya. Dan Rasul Paulus itu juga menggambarkan loh kasih karunia itu sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Tidak ada satupun dari kita yang bisa bermegah atau sombong ya karena perbuatan kita. Karena kasih karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma dalam Efesus 2 ayat 8-9 ini. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kesadaran penuh akan anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan menghargai dengan hidup yang menyenangkan hatinya. Nah, pernyataan menyertai roh kamu juga membawa makna bahwa Roh Kudus juga hadir dan tinggal dalam setiap orang yang percaya. Jadi Roh Kudus adalah penghibur, dia penolong dan pemberi kekuatan dalam setiap aspek hidup kita. Jadi penyertaan Roh Kudus inilah akan memberikan kita akan hikmat, akan pengertian, kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kita. Nah, dengan Roh Kudus kita tidak perlu lagi nih merasa takut atau sendiri. Karena Tuhan sendiri yang menjadi teman kita. Bahkan ketika kita menghadapi penderitaan, mendapati pergumulan, kesusahan kehidupan, nah Roh Kudus inilah yang menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan yang tidak pernah padam. Nah, karena itu adik-adik sebagai orang percaya, nah kita dipanggil nih untuk hidup sesuai dengan
kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karenanya kasih karunia ini bukan sekedar keselamatan, tetapi panggilan kepada kita semuanya untuk hidup itu dalam kebenaran, kasih, dan kerendahan hati. Hidup kita yang seharusnya mencerminkan kasih Kristus kepada sesama dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, dengan menerima kasih karunia Tuhan, nah kita juga diingatkan nih untuk mengasihi dan menunjukkan kasih yang sama kepada orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia, membawa kabar baik tentang kasih Yesus kepada siapapun yang kita jumpai, kita temui. Nah, adik-adikku sekolah minggu yang hebat, nah ingat ya, ingatlah selalu bahwa keselamatan adalah hadiah istimewa dari Tuhan Yesus. Karena kasih karunia-Nya yang besar, kita diselamatkan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena iman kepada Yesus. Nah, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hadiah yang besar ini, yang luar biasa ini, dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang bagi dunia ini. Adik-adik, marilah kita menghayati anugerah dan pengampunan Allah dengan hati yang tulus. Kita tidak hanya memperolehnya dengan usaha atau perbuatan kita sendiri, tetapi hanya melalui iman dan kerendahan hatilah kita bisa mengerti itu. Marilah kita hidup dalam sukacita akan kasih karunia Allah yang mengubah hidup kita dan membagikan anugerah dan pengampunan tersebut kepada sesama kita. Semoga kita senantiasa menghargai keindahan kasih-Nya dalam perjalanan iman kita. Terima kasih dan salam dalam nama Yesus Kristus buat kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di sorga untuk anugerah dan kasih karunia keselamatan yang Kau berikan melalui anakmu Yesus Kristus bagi kami. Kami mendapatkan kado yang luar biasa pada saat ini Tuhan. Ajar kami untuk tidak sombong, bermegahkan diri untuk apa yang ada pada kami pada saat ini. Tapi kami terus bertekun dan berdoa dan mengucap syukur untuk segala anugerah yang Tuhan berikan. Terlebih untuk kesehatan, terlebih untuk kedamaian keluarga kami, terlebih untuk napas kehidupan yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan berkati adik-adik kami semuanya yang ada di rumah. Kalau mereka dalam sekolah, Tuhan memberkati menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi anak yang berhasil melalui pendidikan yang mereka boleh nyam Tuhan. Kami juga berdoa padamu Tuhan, memberkati setiap orang tua yang ada di rumah. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, dan hikmat dari Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak sekolah minggu juga di rumah mereka masing-masing dengan penuh kesabaran dan lebih bijaksana lagi Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang kalau ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menjamah dan mereka mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan sukacita. Boleh mereka bergabung kembali dalam ibadah-ibadah sekolah minggu yang ada di rumah ataupun baik dalam online juga. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.